Ada sebuah frasa yang diulang-ulang oleh para pengemudi veteran ketika mereka melihat sebuah truk modern lewat dengan lampu LED dan aerodinamika pesawat ruang angkasa. Itu sangat indah, tapi akankah itu bertahan 30 tahun seperti milikku? Dan pertanyaan itu, sesederhana namun mendalam, merangkum perbedaan besar antara dua era. Era di mana truk dirancang untuk bertahan seumur hidup profesional, dan era sekarang, di mana teknologi berkembang begitu cepat sehingga kendaraan tampaknya menjadi usang sebelum menua. Truk-truk ini mewakili era keemasan teknik, ketika yang penting bukanlah layar sentuh terbaru, tetapi kemampuan untuk menyala setiap pagi, baik hujan, salju, atau panas yang mencairkan aspal. Mari kita mulai. Nomor 12, Mercedes-Benz NG 1973 hingga 1988. Ketika Mercedes-Benz meluncurkan Neue Generation pada 1973, dunia transportasi Eropa tidak lagi sama. Itu bukan hanya truk baru, itu adalah sebuah pernyataan prinsip. Para insinyur Stuttgart telah memutuskan bahwa daya tahan tidak dapat ditawar, dan mereka membangun kabin yang tampak seperti bunker beroda. Baja yang digunakan pada sasis memiliki kekuatan tertinggi, dan mesin 6 silinder segaris yang berbunyi seperti orkestra yang disetel dengan baik, dibangun dengan toleransi yang tampak seperti jam tangan Swiss. NG adalah truk yang membuka jalan raya Eropa, yang mengangkut rekonstruksi pasca perang, yang menunjukkan bahwa teknik Jerman dapat akurat dan abadi. Bahkan hingga hari ini, ketika Anda melakukan perjalanan melalui jalan-jalan sekunder di Spanyol, Portugal, atau negara-negara timur, Anda dapat bertemu dengan NG yang sedang bekerja. Itu bukan kendaraan kolektor, bukan barang museum. Itu adalah truk yang terus melakukan pekerjaannya 30, 40, 45 tahun setelah keluar dari pabrik. Para pengemudi yang mengoperasikannya mengatakan bahwa truk-truk itu tidak rusak, mereka hanya lelah. Dan ketika mereka lelah, perbaikan mengembalikan semangatnya. NG tidak mengerti pensiun, ia mengerti untuk terus maju. Nomor 11, Scania 143, 1987 hingga 1995. Jika ada satu truk yang membuat para pengangkut Eropa di akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an bermimpi, itu adalah Scania 143. V8 impian yang legendaris, seperti yang disebut orang Swedia, bukanlah sembarang truk. Itu adalah deklarasi kekuasaan, sebuah mesin yang dirancang untuk mereka yang tidak hanya perlu sampai, tetapi sampai dengan otoritas. Mesin V8 14 liter dan 500 tenaga kudanya pada masa itu adalah binatang yang tidak terkendali. Tetapi yang penting bukanlah kekuatan, melainkan bagaimana itu dibangun. Orang Swedia, dengan obsesi mereka terhadap kualitas, menggunakan bahan dan proses yang menjamin masa pakai yang diukur dalam jutaan kilometer, bukan ratusan ribu. Scania 143 yang terawat, baik telah menunjukkan bahwa mereka dapat melampaui 1 juta kilometer tanpa memerlukan perbaikan besar. Dan ada yang telah mencapai 1,5 juta, 2 juta, selalu dengan suara deru dalam yang sama yang membuat darah kompetitor membeku. Bahkan hingga hari ini, melihat 143 di jalan adalah sebuah peristiwa. Siluetnya dengan grill khas dan postur bangga menimbulkan rasa hormat. Truk-truk modern dengan semua teknologinya menepi ketika 143 muncul. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang raja. Seorang raja yang meskipun sudah berumur, masih memiliki kekuatan untuk mempermalukan setiap pendatang baru. Apa yang membuat Scania 143 legendaris bukan hanya mesin V8 14 liternya, tetapi cara ia dibangun di sekitar gagasan bahwa truk harus menjadi investasi seumur hidup. Orang Swedia menggunakan baja berkekuatan tinggi di sasis dan blok mesin dengan paduan yang tahan aus dengan cara yang tampaknya tidak wajar. Banyak pengemudi Eropa menceritakan kisah yang sama. Setelah 1 juta kilometer, mesin masih memiliki kompresi asli, tanpa asap aneh, tanpa suara yang mengkhawatirkan. Dan yang paling mengesankan adalah ketika ada komponen yang membutuhkan perhatian, kesederhanaan desain memungkinkan perbaikan mendalam tanpa perlu membongkar setengah kabin. 143 adalah truk pertama yang menunjukkan bahwa kekuatan dan umur panjang dapat berjalan beriringan. Itulah mengapa ketika Scania modern bertemu dengan 143 yang telah direstorasi, pengemudi truk baru tahu bahwa mereka sedang melihat kakeknya. Dan seperti semua kakek, rasa hormat itu otomatis.
Nomor 10, Volvo F12, 1977 hingga 1993. Jika ada yang bertanya kepada Anda truk apa yang membangun Eropa modern, jawabannya jelas, Volvo F12. Selama lebih dari 15 tahun, raksasa Swedia ini adalah tulang punggung transportasi kontinental. Dari fjord Norwegia hingga jalan raya Jerman, melintasi jalan pegunungan Spanyol, F12 ada di mana-mana. Mesin 12 liternya adalah mahakarya kesederhanaan dan ketahanan. Ia tidak mencari rekor kekuatan, ia mencari satu hal, keandalan, dan ia mencapainya dengan sangat baik. Para pengangkut yang memiliki F12 tahu bahwa mereka dapat mengandalkannya untuk rute terberat, untuk iklim terburuk, untuk beban terberat, dan ketika tiba saatnya perawatan, setiap mekanik yang cerdas dapat memperbaikinya tanpa memerlukan komputer atau peralatan diagnostik. F12 adalah kakek yang masih memenangkan perlombaan. 30 tahun kemudian, banyak yang masih bekerja, bukan sebagai barang koleksi, tetapi sebagai alat kerja sehari-hari. Di negara-negara timur, di Afrika, di Amerika Selatan, F12 terus bergulir, menunjukkan bahwa usia tua bukanlah penyakit ketika konstruksinya tepat. Dan setiap kali truk modern lewat di sampingnya, F12 tampaknya tersenyum dengan grill persegi itu, seolah berkata, "Kamu terus saja, aku masih di sini." Volvo F12 tidak hanya membangun Eropa, tetapi juga membangun reputasi sebuah merek. Rahasianya terletak pada obsesi terhadap detail yang tidak terlihat oleh siapapun. Penyangga mesin terlalu besar, bundel kabel memiliki perlindungan tambahan, dan cat sasis sangat tebal, sehingga tahan terhadap bertahun-tahun garam dan kerikil tanpa berkarat. Para pengangkut yang memiliki F12 tahu bahwa mereka bisa tidur nyenyak, karena truk tidak akan mengecewakan mereka di jalur gunung terberat. Dan ketika tiba saatnya untuk menjualnya, harganya tetap seperti tidak ada yang lain, karena semua orang tahu bahwa F12 bukanlah truk bekas, melainkan alat yang telah teruji. Bahkan hingga hari ini, di jalan-jalan sekunder Portugal atau di jalur Balkan, Anda masih bisa melihat raksasa oranye atau biru ini bekerja dengan martabat yang sama seperti hari pertama. Siluet persegi dan grill baja mereka tampaknya berkata, "Saya tidak perlu cantik, saya perlu dapat diandalkan." Dan memang demikian adanya. Nomor 9, Mack seri R, 1965 hingga 2005. 40 tahun. Itulah berapa lama seri R Mack diproduksi. 40 tahun tanpa perubahan radikal, tanpa revolusi estetika, tanpa keusangan yang terencana. Hanya formula yang terbukti berulang kali. Sasis baja berkekuatan tinggi, mesin diesel 6 silinder dengan keandalan batu, dan kabin kap panjang yang menjadi ikon transportasi Amerika. Seri R tidak cantik menurut standar Eropa, tetapi memiliki kehadiran yang menimbulkan rasa hormat. Itu adalah truk bagi mereka yang bekerja di tambang, di hutan, di jalan raya, antar negara bagian. Itu adalah truk bagi mereka yang tidak bisa menerima kegagalan, dan itu tidak pernah gagal. Ada cerita tentang seri R yang telah melampaui 2 juta mil. 2 juta mil adalah 80 keliling dunia. Itu adalah dekade kerja tanpa henti. Itu adalah generasi pengemudi yang duduk di kursi yang sama, memutar kunci yang sama, dan mendengarkan raungan yang sama. Seri R yang bertahan hari ini dihormati sebagai relik, tetapi tidak ada di museum. Banyak yang masih bekerja, mengangkut kayu di Kanada, menyeret mesin di Australia, memindahkan tanah di Amerika Selatan. Karena seri R tidak mengerti pensiun, ia hanya mengerti pekerjaan. Nomor 8, Fiat 682 N2, 1952 hingga 1989. Italia dikenal dengan mobil sportnya, desainnya, gairahnya. Tetapi mereka juga membangun salah satu truk paling tangguh dalam sejarah. Dan mereka melakukannya dengan formula yang sangat sederhana, membuatnya dasar, membuatnya kokoh, dan tidak mengubah apapun selama beberapa dekade. Fiat 682 N2 tidak cantik, tidak cepat, tidak berteknologi tinggi. Desainnya dengan kumis krom klasik di grill tampak hampir ramah. Tetapi di balik penampilan sederhana, itu tersembunyi sebuah mesin yang mampu menahan penyalahgunaan yang tidak pernah diperkirakan oleh insinyur manapun. Di Afrika dan Timur Tengah, di mana jalan adalah saran dan beban adalah tantangan, 682 N2 kelebihan beban hingga 200% dari kapasitas nominalnya.
dan sasisnya tidak menyerah. Mesinnya lambat dalam putaran tetapi dengan torsi yang besar, dapat bekerja dengan bahan bakar berkualitas meragukan, dengan campuran yang akan membunuh mesin modern manapun dalam hitungan jam. Produksi diperpanjang selama lebih dari 30 tahun, rentang waktu yang dalam industri otomotif hampir merupakan keabadian, dan selama bertahun-tahun itu, desain dasarnya hampir tidak berubah. Karena tidak perlu, 682N2 itu sederhana, tidak nyaman, berisik, tetapi secara mekanis tidak dapat dihancurkan. Sebuah alat yang dibuat untuk bertahan lebih lama dari generasi yang membelinya, dan di banyak sudut planet ini, bahkan hingga hari ini, ia masih melakukannya. Nomor 7. Kenworth View 900, 1961 hingga sekarang, tetapi yang klasik adalah dari tahun 70-an hingga 90-an. Jika ada truk yang mewakili impian Amerika di atas roda, itu adalah Kenworth W900. Siluetnya, dengan kap tanpa akhir yang tampaknya tidak pernah berakhir, dikenal di seluruh dunia sebagai ikon transportasi berat Amerika. Tetapi di balik estetika legendaris itu ada sebuah mesin yang dibangun dengan filosofi yang sangat sederhana. Buatlah kuat, buatlah tahan lama, buatlah untuk selamanya. W900 dibangun secara semi-manual bahkan hingga hari ini. Para pekerja Kenworth mencurahkan berjam-jam untuk menyesuaikan, mengelas dan merakit setiap unit dengan tingkat detail yang mendekati obsesi. Mesin yang dipasang, Cummins atau Caterpillar di masa kejayaannya, adalah legenda dengan sendirinya. Ada cerita tentang W900 yang telah mengumpulkan lebih dari 2 juta mil, yang telah melintasi Amerika Serikat ratusan kali, yang telah bekerja di tambang, di hutan, di jalan raya antar negara bagian, dan yang bahkan hingga hari ini, setelah beberapa dekade masih di jalan. Contoh dari tahun 70-an dan 80-an, yang benar-benar klasik, sangat dicari. Bukan hanya karena nilai historisnya, tetapi karena mereka mewakili sebuah era di mana kualitas tidak dapat ditawar, di mana setiap sekrup dikencangkan dengan kepastian bahwa itu akan bertahan. Para pengemudi yang duduk di belakang kemudi W900 klasik tahu bahwa mereka sedang mengemudikan sebuah bagian sejarah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka dapat mengandalkannya. Karena W900 tidak dirancang untuk mengesankan di dealer, ia dirancang untuk mengesankan pada kilometer 1 juta. Dan ketika truk modern bertemu dengannya, satu-satunya yang dapat dilakukannya adalah menepi dan mengagumi. Sampai di sini kita telah melihat mesin-mesin yang mengesankan, truk-truk klasik yang sudah mempermalukan banyak truk modern. Tetapi yang akan datang adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mereka adalah yang telah teruji dalam perang, di gurun, di lingkaran kutub utara. Mereka adalah yang diingat oleh para pengemudi veteran dengan air mata berlinang, karena mereka tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak lagi dibuat, dan nomor satu sangat tidak dapat dihancurkan, sehingga mungkin masih akan bergulir ketika truk listrik hari ini menjadi barang rongsokan. Nomor 6. Magirus Deutz 232, tahun 70-an hingga 80-an. Jerman terkenal karena ketepatannya, obsesinya terhadap detail, karena rekayasa tekniknya yang sempurna. Tetapi pada tahun 70-an, Magirus Deutz memutuskan untuk mengambil jalan yang sangat berbeda dari para pesaingnya. Sementara semua orang memperumit diri dengan sistem pendingin cairan, radiator, selang dan pompa air yang bisa rusak, mereka berkata, "Bagaimana jika kita menyederhanakannya?" Maka lahirlah Magirus Deutz 232, sebuah truk dengan mesin berpendingin udara, tanpa air, tanpa radiator, tanpa anti beku, tanpa apapun yang bisa membeku di musim dingin atau mendidih di musim panas. Mesin, sebuah V6 atau V8 tergantung pada versinya, dikelilingi oleh udara dan tidak ada yang lain. Ini berarti dapat bekerja di gurun Sahara dengan suhu 50 derajat tanpa risiko kepanasan, dan juga dapat bekerja di Siberia pada 50 di bawah nol tanpa air membeku dan merusak blok mesin. Suara Magirus Deutz sangat khas. Itu bukan deru yang dalam seperti mesin lain. Itu adalah dengungan karakteristik, seperti pesawat terbang yang terdengar bermil-mil jauhnya. Para pengemudi menyebutnya truk yang tidak perlu minum. Dan memang, itu tidak membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kesederhanaannya adalah kebajikan terbesarnya. Lebih sedikit bagian berarti lebih sedikit hal yang bisa rusak. Dan ketika sesuatu rusak, perbaikannya sederhana, dapat dilakukan oleh mekanik manapun yang cerdas.
hari ini menemukan Magirus Deutz 232 yang masih beroperasi adalah hal yang langka. Tetapi mereka yang bertahan terus bekerja, terutama di negara-negara di mana suhu ekstrem adalah hal biasa sehari-hari. Dan setiap kali mesinnya dihidupkan, dengungan karakteristik itu mengingatkan semua yang hadir bahwa ada masa di mana rekayasa teknik tidak takut untuk berbeda. Nomor 5. Tatra 8, 115, 1983 sampai sekarang. Jika ada truk yang terlihat dirancang di planet lain, itu adalah Tatra 815. Bangsa Ceko dengan pikiran cerdik dan tradisi industrinya menciptakan sesuatu yang tidak seperti apapun yang pernah Anda lihat. Chasisnya bukan balok seperti yang barat, melainkan tabung pusat, tulang punggung yang membentang di seluruh kendaraan dan melindungi transmisi di dalamnya. Dari tabung itu keluar gandar ayun independen yang memungkinkan setiap roda bergerak naik turun tanpa mempengaruhi yang lain. Ini berarti Tatra dapat melintasi medan yang akan membuat truk lain selip pada gandar mereka sendiri. Batu, pasir, lumpur, salju, Tatra melintasinya semua dengan kemudahan yang mencengangkan. Dan di atas semua itu, ia memiliki mesin V8 berpendingin udara, seperti Magirus, tetapi dengan kepribadian yang lebih khas. Para pengemudi truk Ceko memiliki pepatah, Tatra tidak rusak, ia aus. Dan itu benar secara harfiah. Truk-truk ini mengumpulkan jutaan kilometer dalam kondisi terburuk yang bisa dibayangkan. Dan ketika akhirnya membutuhkan perawatan, itu bukan karena ada bagian yang rusak, tetapi karena penggunaan terus-menerus telah mencapai batas alami material. Anda memperbaikinya, dan itu terus berjalan. Awalnya dirancang untuk militer dan aplikasi ekstrem, Tatra 815 telah membuktikan nilainya di Siberia, di tambang terbuka, di jalan-jalan yang mustahil di Ural. Ketika sebuah truk modern terjebak dalam lumpur, Tatra melewatinya, memandangnya dengan jijik, dan terus maju. Tidak ada konsesi estetika, tidak ada kemewahan, tidak ada teknologi yang berlebihan. Hanya ada satu hal, kemauan baja untuk terus maju. Nomor 4. Ural 4320, 1977 sampai sekarang. Jika ada truk yang dapat membanggakan telah melihat segalanya, itu adalah Ural 4320. Dirancang di Uni Soviet untuk Tentara Merah. Misinya jelas, beroperasi di mana saja, dalam cuaca apapun, dengan bahan bakar apapun, dan terus memindahkan pasokan meskipun dunia sedang berakhir. Dan itu dibangun untuk memenuhi misi itu tanpa alasan. Chasisnya adalah karya seni dari ukuran yang berlebihan. Balok baja berkekuatan tinggi tampaknya diambil dari jembatan, bukan dari truk. Mesinnya, sebuah V8 diesel berkapasitas besar, dirancang untuk beroperasi dengan bahan bakar berkualitas rendah, dengan campuran yang akan mematikan mesin modern manapun dalam hitungan jam. Dan suspensinya, pegas daun yang diperkuat, dapat menopang beban yang akan membuat insinyur kenyamanan menangis. Pengemudi Rusia memiliki pepatah, jika Ural tidak lewat, berarti tidak ada jalan. Dan itu bukan melebih-lebihkan. Ada cerita tentang Ural yang telah melintasi sungai dengan air setinggi kabin, yang telah mendaki lereng yang tampak seperti dinding, yang telah melaju di jalan yang tidak pantas disebut jalan. Dan ketika Anda membandingkannya dengan truk modern, dengan semua elektronik dan sistem bantuan mengemudi, yang modern tampak seperti kertas. Ural tidak memiliki kamera pandangan belakang, tidak memiliki sensor titik buta, tidak memiliki asisten jalur. Ia memiliki mesin, transmisi, gandar, dan kemauan baja. Dan itu sudah cukup. Karena Ural tidak dirancang untuk nyaman, ia dirancang untuk bertahan hidup. Dan ia bertahan. Nomor 3. MAN F8, tahun 70-an sampai 80-an. Jerman kembali masuk daftar, tetapi kali ini dengan klasik di antara klasik. MAN F8 adalah truk seumur hidup yang dipilih oleh pengangkut Eropa ketika mereka membutuhkan sesuatu yang tahan lama dan tidak merepotkan. Desainnya fungsional, tanpa kehebohan, tanpa konsesi terhadap mode. Kabin persegi, sasis kokoh, mesin yang tampak seperti besi cor. Tetapi di balik penampilan sederhana itu tersembunyi salah satu mekanik paling andal yang pernah ada di benua itu. Mesin MAN seri F8 dibangun untuk bertahan. Mereka tidak mencari rekor kekuatan. Mereka mencari satu hal, untuk sampai tujuan. Dan mereka sampai. Jutaan kilometer kemudian mereka terus sampai.
Pengemudi yang memiliki F8 mengenang dengan nostalgia perasaan aman itu, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, truk akan menyelamatkan Anda dari kesulitan. Tidak ada elektronik yang rusak, tidak ada sensor yang bermasalah, tidak ada layar yang menjadi gelap. Ada mesin yang selalu menyala, transmisi yang selalu merespons, rem yang selalu berhenti. Bahkan hari ini, banyak F8 masih bekerja di negara-negara Timur dan Afrika. Mereka bukan benda museum, mereka adalah alat kerja sehari-hari. Dan ketika sebuah truk modern berpapasan dengan mereka, ia tidak bisa tidak merasakan sentakan rasa hormat. Karena F8 adalah kakek yang masih memenangkan adu panco, yang membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang ketika konstruksinya tepat. Nomor 2. Unimog, 1948 sampai sekarang, tetapi yang klasik adalah dari tahun 60-an sampai 80-an. Mengatakan Unimog berarti keserbagunaan, berarti ketahanan, berarti legenda. Kendaraan ini lahir di Jerman pasca perang sebagai traktor pertanian serbaguna, segera menunjukkan bahwa ia bisa lebih dari itu. Chassisnya yang fleksibel, dengan balok yang dapat melintir tanpa patah, memungkinkannya beradaptasi dengan medan yang akan dianggap tidak mungkin oleh kendaraan lain. Sistem penggerak dayanya, depan, belakang, dan tengah, memungkinkannya dipasangkan dengan ratusan alat yang berbeda, pemotong semak, pembersih salju, penyapu, peralatan pengeboran, derek, dan masih banyak lagi. Tetapi yang membuat Unimog benar-benar istimewa adalah ketahanan mekanisnya. Model klasik dari tahun 60-an hingga 80-an adalah yang paling dicari oleh kolektor dan juga oleh mereka yang membutuhkan alat kerja yang andal. Ada Unimog yang bekerja di pegunungan Alpen, membersihkan jalan setelah longsoran salju. Ada Unimog di hutan Amazon, membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan. Ada Unimog di gurun Afrika, mengangkut peralatan eksplorasi minyak. Ada Unimog di lingkaran kutub Arktik, mendukung stasiun ilmiah. Semuanya bekerja dalam kondisi ekstrem, dengan suhu mulai dari 50 derajat di bawah 0 hingga 50 di atas 0, dan semuanya terus berfungsi. Kendaraan 4x4 modern, dengan semua teknologi dan sistem traksi elektroniknya, pucat di sampingnya. Karena Unimog tidak membutuhkan elektronik untuk tahu di mana harus menempatkan rodanya. Ia tahu, karena ia dibangun untuk itu. Karena setiap bagian, setiap sudut, setiap sekrup dirancang untuk satu tujuan, terus maju, apapun yang terjadi. Nomor 1. Raja. Tak terbantahkan. ZIL 130, Rusia 1964 sampai 1994. Tidak bisa yang lain, tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi, tidak ada tempat kedua yang mendekatinya. Ketika kita berbicara tentang kehancuran, ketika kita mencari kendaraan yang paling mewakili gagasan, bahwa yang sederhana adalah abadi, pikiran tidak ragu sedetik pun. Itu adalah ZIL 130. Dirancang di Uni Soviet pada tahun 1964, ZIL 130 lahir dengan filosofi yang sangat jelas, bahwa setiap petani, setiap tentara, setiap orang dengan sedikit pengetahuan mekanik dapat memperbaikinya di tengah antah berantah dengan alat-alat dasar. Dan itu berhasil dengan cara yang belum pernah dicapai oleh merek lain. Mesinnya V8 bensin di versi awal, lalu diesel, sangat sederhana, sehingga terlihat seperti mainan mekano. Anda bisa membongkarnya sepenuhnya dengan satu set kunci pas dan sedikit kesabaran. Bagian-bagiannya besar, kokoh, dirancang agar tidak rusak. Dan jika ada yang rusak, bengkel manapun di planet ini dapat membuat replika atau mengadaptasi yang serupa. Chassisnya, balok baja berkekuatan tinggi, menopang kelebihan beban brutal tanpa goyah. Di Uni Soviet, di mana jalan adalah masalah yang belum terselesaikan dan jaraknya tidak terukur, ZIL 130 adalah tulang punggung transportasi. Dari jalan-jalan Moskow hingga ujung Siberia, melewati gurun Asia Tengah, ZIL ada di mana-mana. Ia tidak memiliki kemewahan, tidak memiliki elektronik, tidak ada yang bisa rusak. Ia memiliki mesin, transmisi, 4 roda, dan kemauan baja untuk terus maju. Para pengemudi menceritakan kisah-kisah yang hampir mitologis tentangnya. Mereka mengatakan bahwa Anda bisa meninggalkannya di hutan selama 5 tahun, kembali, menuangkan bensin baru, dan itu akan menyala. Mereka mengatakan bahwa jika jatuh ke sungai, Anda mengeluarkannya, mengganti olinya, dan itu akan terus berjalan. Mereka mengatakan bahwa ada ZIL yang telah terkena pecahan peluru,
yang telah kehilangan roda, yang telah berfungsi dengan setengah mesin, dan telah mencapai tujuannya. Dan yang paling luar biasa adalah banyak dari cerita-cerita itu benar. Bahkan hari ini, beberapa dekade setelah produksi berhenti, ada ZIL-130 yang bekerja di daerah paling terpencil di Rusia, di negara-negara bekas Uni Soviet, di Afrika, di Asia. Mereka bukan benda museum, mereka bukan kendaraan koleksi, mereka adalah alat kerja yang menolak untuk mati. ZIL-130 bukanlah truk, itu adalah monumen bagi gagasan bahwa rekayasa teknik sejati bukanlah yang paling memperumit hal-hal, tetapi yang menyederhanakannya hingga membuatnya abadi. Dan karena itu, ia merendahkan setiap truk modern. Karena sementara truk-truk saat ini membutuhkan bengkel khusus, pemindai diagnostik, dan teknisi terlatih khusus untuk memperbaiki kerusakan sederhana, ZIL membutuhkan mekanik yang mau dan sepasang alat. Dan itu, di dunia yang semakin rumit, di dunia di mana teknologi berkembang begitu cepat, sehingga kendaraan menjadi usang sebelum menua, adalah kemewahan terbesar yang ada. ZIL-130 adalah raja yang tak terbantahkan, yang membuktikan bahwa yang lama tidak usang, itu abadi. Lain kali Anda melihat truk modern dengan lampu LED-nya, kabinnya yang penuh layar, sistem bantuan mengemudi, dan aerodinamika seperti pesawat ruang angkasa. Tanyakan pada diri Anda berapa lama itu akan bertahan. Tanyakan pada diri Anda apakah seseorang dapat memperbaikinya dalam 30 tahun dengan alat-alat dasar di tengah antah berantah. Tanyakan pada diri Anda apakah ia akan mencapai 1.000.000 kilometer tanpa kerusakan dahsyat. Kedua belas klasik ini telah membuktikan bahwa itu mungkin,